Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Eka Sapitri dari 11 TKJ 4. Di sini saya akan menerangkan tentang standar jaringan nirkabel membangun koneksi tanpa batas dari pelajaran KK2. Standar jaringan nirkabel yaitu aturan dan spesifikasi teknis yang dipakai agar perangkat elektronik bisa berkomunikasi tanpa kabel. Standar ini mengatur frekuensi, kecepatan transfer data, metode modulasi, hingga protokol komunikasi. Dengan adanya standar, perangkat dari berbagai merek bisa saling terhubung dengan lancar. Mengapa standar diperlukan? Di antaranya karena kompatibilitas, yaitu perangkat dari produsen berbeda tetap bisa saling terhubung. Interoperabilitas, perangkat dengan teknologi sama bisa berbagi sumber daya, misalnya printer atau penyimpanan. Kinerja dan keamanan, standar menentukan kecepatan, mengurangi interferensi, dan melindungi dari akses tidak sah. Kemajuan teknologi memudahkan inovasi agar perangkat baru tetap cocok dengan infrastruktur lama. Perbedaan tiap standar Wi-Fi. Tiap generasi Wi-Fi berbeda dari sisi kecepatan, frekuensi, dan teknologi tambahan. Saat ini yang sering dipakai itu seperti Wi-Fi 5 yang memiliki tahun 2013 dengan 5 GHz, beberapa Gbps pakai beamforming. Lalu yang terbaru ada Wi-Fi 7 tahun 2023, 2,4 hingga 6 GHz hingga 48 Gbps, cocok untuk AR atau VR, cloud gaming, IoT, industri. Dan untuk tahun-tahun sebelumnya, seperti tahun 1999 dan keluaran-keluaran lama sudah tidak dan jarang dipakai. Kelebihan dan kekurangan standar lama. Kelebihannya diantara lain cepat dan jarang terganggu karena 5 GHz, tetapi jangkauannya terbatas hingga tidak populer. Lalu ada juga dari seri B, murah dan mudah dipakai, tetapi sangat lambat dan sering terganggu. Sedangkan yang G itu lumayan cepat, kompatibel dengan perangkat lama, tetapi tetap rawan interferensi. Kelebihan dan kekurangan standar baru, diantaranya yang paling sering dipakai adalah Wi-Fi 5 karena sangat cepat, cocok untuk streaming dan gaming. Kekurangannya hanya di 5 GHz di mana jangkauannya itu terbatas. Sementara Wi-Fi 7 yang menjadi paling baru itu adalah super cepat, latensi ultra rendah, ideal untuk teknologi masa depan, tapi baru diluncurkan sehingga perangkat yang mendukung hanya terbatas. WiMAX versus Wi-Fi. WiMAX dirancang untuk mencakup area luas, cocok di daerah tanpa kabel. Biasanya digunakan penyedia layanan internet, namun instalasinya lebih rumit dan mahal. Sementara Wi-Fi lebih cocok untuk rumah, kantor, atau area publik. Mudah dipasang, fleksibel, tapi jangkauannya terbatas dan lebih rawan gangguan. Kesimpulan, standar jaringan nirkabel terus berkembang dari 802.11a hingga Wi-Fi 7. Semakin baru standarnya, semakin tinggi kecepatan, semakin efisiensi, dan semakin banyak perangkat yang bisa dilayani sekaligus. Pemilihan standar tergantung kebutuhan. Apakah butuh jangkauan luas, kecepatan tinggi, atau kemampuan melayani banyak perangkat. Memungkinkan perangkat dari merek berbeda dapat Sekian. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.